Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17, Terciduk membela tunangan di depan mantan. Sampai detik ini perasaan Chika begitu sangat aneh. Ada terbesit kekaguman di hatinya. Apalagi setelah mendengar penjelasan bagaimana Felix putus dengan mantan kekasihnya. Chika hanya bisa menggeleng karena aksi Felix. Kalau aku menyakitinya lagi, jadi aku wanita kelima yang menyakitinya. Chika hanya bergidik ngeri membayangkan dirinya akan menjadi orang yang begitu jahat. Chika membalikkan tubuhnya membenamkan wajahnya di dalam bantal. Bertepatan dengan Chika yang sedang sangat frustrasi, suara ponselnya berdering. Tangannya meraih ponsel miliknya di dalam tas dengan malas. Tubuhnya yang masih merebah langsung bangkit saat melihat nama siapa yang menghubunginya. Kenapa dia menghubungiku saat seperti ini? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulut Chika saat Eriks menghubunginya. Tidak seperti biasanya, dia merasa Eriks tidak pas menghubunginya. Dan dia tidak siap. Padahal Chika sadar jika sudah sangat lama Eriks tidak menghubunginya. Karena merasa tidak enak, akhirnya Chika mengangkat sambungan telepon. Hai, Erik, apa kabar? Hai Chika, aku baik. Aku sudah lama sekali tidak menghubungimu. Erik tertawa dari balik sambungan telepon. Sepertinya kamu sama sibuknya denganku. Ucap Chika. Sejak bersama Felix, dia seolah lupa menghubungi Eriks. Banyak waktu yang dihabiskan bersama Felix, hingga tak ada celah untuk dirinya menghubungi Eriks. Iya, karena di sini rumah sakit kecil jadi aku cukup sibuk, jadi setiap pulang kerja aku langsung beristirahat. Jelas Eriks. Apa kamu tidak merindukan aku? Tanyanya lagi. Chika terdiam mendapati pertanyaan Eriks. Mengingat Eriks saja tidak, bagaimana ada rasa rindu hadir. Sejenak pikiran Chika gelisah, merasakan apa yang dirasakannya. Kenapa tidak seantusias dulu saat Eriks menghubunginya? Chika. Panggil Erik saat tidak ada suara sama sekali di sambungan telepon. Iya, aku merindukanmu. Apa kamu juga merindukanku? Akhirnya Chika melontarkan pertanyaan itu. Eriks tertawa. Aku juga sangat merindukan kamu dan ingin sekali 6 bulan ini berakhir. Oh, salah masukannya 5 bulan 2 minggu. Eriks kembali tertawa mengingat dirinya yang salah menghitung. 5 bulan 2 minggu? Mengulang kembali waktu di mana Eriks akan kembali dan waktu itu juga yang dia miliki untuk mengakhiri rencana pernikahannya. Aku pikir aku sudah lama di sini, ternyata baru 2 minggu. 2 minggu. Chika menghitung juga, ternyata baru 2 minggu dirinya dan Felix bersama. Rasanya waktu sengaja berlama-lama, agar dua insan itu menikmatinya. Iya, dan aku tidak sabar menghitung hari untuk bertemu denganmu. Banyak hal yang sudah direncanakan Eriks yang masih dia simpan rapat-rapat. Aku juga menanti akan hal itu. Suara Chika terdengar lemas, tidak ada semangat sama sekali, hingga Eriks menduga jika Chika sudah mengantuk. Akhirnya, Eriks mengakhiri sambungan telepon dan meminta Chika untuk istirahat. Chika yang memang sedang tidak bersemangat mengiyakan dan mematikan sambungan telepon. Kenapa aku seperti ini? Kenapa rencanaku batal semua? Chika mengingat rencananya untuk membuat Felix kembali pada kekasihnya. Akan tetapi, kekasih Felix tidak ada yang benar sama sekali dan Chika tidak rela jika Felix jatuh pada wanita yang tidak baik. Semakin pusing memikirkan semua itu, Chika memilih memejamkan matanya. Kini dia pasrah pada Tuhan, akan membawanya kemana. Siang ini sebelum makan siang, Regan meminta Chika untuk ke Adion Company menyerahkan berkas pada Brian.
Dengan naik taksi, dia pergi ke kantor Brian. Turun dari mobil, dia melangkah masuk. Waktu menunjukkan jam 11 jadi lobi masih tampak sepi. Terus melangkah, dia sampai di depan resepsionis. Saat di depan resepsionis, dia teringat cerita Felix jika mantan kekasihnya adalah resepsionis di Adion. Di depannya ada dua wanita cantik yang menyambutnya, jadi dia tidak tahu yang mana mantan kekasih Felix. Hingga akhirnya langkahnya berhenti tepat di meja resepsionis. Dia menemukan siapa wanita yang menjadi mantan kekasih Felix. Karena dari name tag yang dipakai tertera nama Natasha. "Selamat siang, bisa saya bantu?" tanya Natasha dengan lembut. "Cantik, lebih cantik daripada aku." Chika memuji wanita yang ada di hadapannya itu. Namun, buru-buru dia membuang jauh pujiannya ketika mengingat bagaimana wanita itu mengakhiri hubungan dengan Felix. "Saya dari Maxton Company, ingin bertemu dengan Pak Brian." Chika menjelaskan kedatangannya. "Baiklah, saya akan hubungi Pak Felix dulu." Natasha langsung meraih telepon dan menghubungi Felix, memberitahu jika ada pihak dari Adion Company datang. Sepanjang menunggu, mata Chika tak lepas memperhatikan wanita cantik Natasha. Ingin rasanya dia bertanya tentang Felix, tetapi rasanya tidak etis jika dia bertanya di waktu kerja. "Pak Felix meminta Anda untuk ke ruangan Pak Brian." Natasha memberitahu. Chika mengangguk dan berlalu menuju ke ruangan Brian. Sampai di ruangan Brian, dia sudah disambut oleh Felix. Senyuman pria itu dari jauh mengembang sempurna, hingga membuat debaran di hati Chika begitu kencang. Astaga, kenapa dia senyum seperti itu? Kenapa juga hati ini? Sangkalan demi sangkalan atas perasaannya masih Chika gaungkan dalam hatinya, meyakinkan jika ini hanya rasa kagum semata. Kenapa tidak mengatakan jika Kak Regan meminta tanda tangan Brian, aku bisa ke sana mengambil berkasnya? Ucap Felix saat Chika tepat di hadapannya. "Tidak apa, kebetulan aku tidak banyak kerjaan hari ini." Entah kenapa senyum di wajah Chika seolah berdusta. Wajahnya itu seolah ingin membalas senyuman Felix. "Baiklah, ayo masuk." Felix mengajak Chika untuk masuk ke dalam ruangan Brian dan meminta tanda tangan. Chika harus menunggu Brian membaca berkas dulu sebelum membubuhi tanda tangan di sana. Setelah mendapat tanda tangan, Chika berpamitan. Namun, saat di luar ruangan Brian, Felix mengajak Chika untuk makan siang sekaligus karena mengingat jam istirahat sudah tiba. Chika tidak keberatan. Dia memilih menunggu Felix di lobi karena Felix harus merapikan meja kerjanya terlebih dahulu. Menunggu di lobi, Chika dihampiri Natasha untuk ditawari minuman, tetapi Chika menolak dan Natasha pamit kembali ke meja resepsionis. "Natasha," panggil Chika dan membuat langkah Natasha berhenti. Natasha menoleh menatap Chika. "Boleh aku minta nomor teleponmu?" Natasha sedikit heran untuk apa sekretaris Maxton Company meminta nomor telepon. "Aku tunangan Felix." Mendengar itu Natasha langsung memberikan nomor teleponnya dan Chika mencatat di ponselnya. Chika mengatakan jika nanti dia akan menghubungi Natasha. Entah kenapa dia ingin tahu cerita versi mantan kekasih Felix. Chika kembali menunggu Felix, sampai akhirnya pria itu sampai di lobi dan mengajaknya untuk ke restoran dekat kantor. Setelah kemarin meminta nomor telepon Natasha dan sorenya menghubunginya, hari ini Chika bertemu dengan mantan kekasih Felix itu. Chika meminta izin Felix untuk pulang sendiri karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia kerjakan, dan tunangannya itu mengizinkan. Chika pun akhirnya menemui Natasha di restoran setelah kemarin menentukan di restoran mana. "Kemarin kita belum sempat berkenalan," ucap Chika pada Natasha seraya mengulurkan tangan.
Natasha menerima uluran tangan Chika. Mereka duduk dan memesan minum untuk menemani mereka bercerita. Benar kamu mantan kekasih Felix? Chika memulai pembicaraannya. Iya, apa Felix menceritakan? Natasha tersenyum mendengar pertanyaan Chika. Iya, dia mengatakan padaku, berpacaran denganmu selama 2 bulan. Wah, aku tidak menyangka jika Felix akan menceritakan secara detail siapa mantan kekasihnya dan berapa lama hubungannya. Natasha tersenyum licik. Melihat wajah Natasha, Chika merasakan gelagat yang aneh. Tidak semua sebenarnya, hanya dirimu yang diceritakan. Ucapnya, dia memilih berbohong untuk memancing Natasha. Berarti kamu tidak tahu siapa wanita yang bersama Felix setelah aku? Tidak. Ada 2 wanita yang bersamanya dan sekarang kamu yang selanjutnya. Ucap Natasha. Aku cukup terkejut saat tahu jika ternyata Felix sudah bertunangan. Apa itu caranya mendapatkan tubuhmu? Dia tertawa, seolah meledek Felix yang triknya bisa dibaca. Ucapan Natasha membuat Chika langsung tersedak. Buru-buru tangannya meraih minuman yang berada di meja, meredakan tenggorokannya. Apa maksudmu? Tanyanya pura-pura. Apa dia sudah menyentuhmu? Tanya Natasha dan Chika menggeleng. Mungkin karena kalian masih baru, tetapi biasanya dia akan menyentuhmu seperti yang dilakukan pada mantan kekasihnya. Apa dia melakukan itu dengan kekasihnya? Chika berpura-pura bodoh. Entah apa motif Natasha mengatakan itu padanya. Iya. Apa denganmu juga? Tanya Chika. Kemarin Felix menceritakan jika tidak menyentuh Natasha, tetapi Chika ingin tahu langsung dari Natasha. Aku adalah wanita pintar, jadi aku tidak termakan bujuk rayunya. Dengan bangga Natasha menceritakan. Lalu kenapa kamu putus? Itu. Natasha bingung menjawab apa. Aku memutuskan karena Felix hanya seorang karyawan biasa. Natasha terkejut tahu Chika mengetahui alasannya putus dengan Felix. Iya, itu salah satunya. Salah satu, berarti ada yang lain? Iya, aku memutuskan karena Felix memang pria tidak baik. Buktinya aku dengar setelah dia putus denganku, dia memiliki kekasih dan membuat kekasihnya itu hamil. Natasha memprovokasi Chika. Sekian lama dia berusaha mendekati Felix, tetapi pria itu tidak mau kembali dengannya. Kini saat tunangannya di depan matanya, paling tidak dia bisa menghancurkan hubungannya. Dahi Chika berkerut dalam. Dia menduga jika Felix tidak akan menceritakan hal itu pada orang lain. Lalu dari mana wanita di depannya itu tahu? Chika benar-benar heran. Dari mana kamu tahu? Natasha salah tingkah mendapati pertanyaan itu. Sebenarnya dia juga tidak tahu pasti kabar itu, karena informasi yang didapatnya tidak valid. Yang dia dapat hanya wanita itu hamil. Iya, aku mencari informasi, jadi aku tahu. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan akan hal itu. Chika tertawa dalam hatinya, merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Natasha. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Aku rasa mungkin Felix memintanya mengugurkan. Mata Chika membulat sempurna mendengar ucapan Natasha. Dia tidak menyangka jika kalimat tuduhan itu keluar dari mulut cantik Natasha. Padahal kemarin, Chika sudah mendengar jika wanita yang hamil itu sudah menikah dengan pria yang menghamilinya. Aku harap kamu tidak menuduh Felix tanpa bukti. Chika menatap tajam pada Natasha. Hatinya mengatakan jika dia lebih percaya pada Felix. Aku tidak mengatakan kebohongan.
Elak Natasha. Kamu saja yang terlalu naif percaya dengan Felix. Padahal Felix itu hanya lelaki kurang ajar, jadi kamu jangan terperdaya olehnya. Kalau Felix lelaki kurang ajar, kamu apa? Tanya Chika mulai kesal. Menuduh orang sembarangan tanpa bukti apa itu juga kurang ajar? Natasha kira setelah menceritakan keburukan Felix, wanita di hadapannya itu akan percaya, ternyata dugaannya salah. Terserah jika kamu tidak percaya. Natasha berdiri. Kamu akan menyesal menikahi pria seperti Felix. Natasha pergi meninggalkan Chika yang masih ada di restoran. Aku tidak akan pernah menyesal menikahi Felix. Ucap Chika begitu saja karena kesal. Entah kenapa dia merasa tidak terima orang menjelekan Felix. Siapa dia yang mengatakan akan hal itu? Dia pikir sudah mengenal Felix begitu. Gumam Chika kesal. Dia merutuki kesalahannya yang bertemu dengan Natasha. Sedari awal memang dia sudah tahu jika Felix memutuskan wanita itu karena matre. Itu sudah membuktikan jika wanita itu tidak baik. Akan tetapi kenapa kemarin sewaktu bertemu di kantor Maxton, Chika masih meminta teleponnya? Kenapa juga aku mau menemuinya? Kesal Chika. Apa benar kamu tidak akan menyesal menikah denganku? Suara pria terdengar dan membuat Chika menengadah. Alangkah terkejutnya yang dilihatnya adalah Felix. Pria yang menjadi objek pembicaraannya. Kamu di sini? Tanyanya dengan masih terkejut. Iya. Felix menarik kursi dan duduk tepat di hadapan Chika. Mana mungkin aku biarkan kamu pulang sendiri? Ucapnya tersenyum. Kamu? Iya, aku mengikuti kamu dari kantor ke sini. Potong Felix. Tangannya meraih minuman milik Chika dan meminumnya. Chika menelan salivanya saat ketahuan berbohong. Namun, sesaat kemudian dia mengingat pembicaraannya dengan Natasha. Apa kamu juga mendengar semuanya tadi? Iya. Jawab Felix disertai dengan anggukan. Dengan santai dia meminum minuman Chika. Chika malu sekali Felix mendengar semuanya. Padahal Felix sudah menceritakan semua, tetapi dia justru mencari tahu sendiri. Aku sudah mengatakan semua tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Apa itu masih membuatmu tidak percaya? Felix kembali memotong ucapan Chika. Bukan begitu. Elak Chika. Kemarin aku melihatnya dan entah kenapa aku ingin berbicara dengannya. Lalu apa yang kamu dapat setelah berbicara dengannya? Chika menundukkan kepalanya merasa bersalah karena ternyata yang didapat hanya rasa kesal. Aku sudah menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Apa itu menurutmu kurang? Chika masih menunduk, malu sekali melihat Felix, padahal dari Felix sudah didengarnya semua cerita. Felix yang gemas memegang dagu Chika dan membuat tunangannya itu melihat ke arahnya. Apa yang dilakukan Felix membuat Chika terkejut. Aku akan mengajakmu bertemu dengan Nadia agar kamu percaya. Felix memandang Chika dan meyakinkan tunangannya itu. Tatapan mata Felix benar-benar menghipnotisnya. Perasaannya tidak keruan saat tangan Felix berada di dagunya. Namun, entah kenapa dia mengangguk dan menjawab. Iya. Felix tersenyum dan melepaskan tangannya. Kemudian dia mengajak Chika untuk pulang. Di dalam perjalanan pulang, Chika dia malu sekali dengan Felix. Tadi kamu belum menjawab pertanyaanku? Tanya Felix memecah keheningan. Pertanyaan apa? Chika menoleh pada Felix. Apa benar kamu tidak akan menyesal menikah denganku? Chika bingung menjawab apa. Tadi kalimat itu memang keluar begitu saja. Aku.
Aku apa? Felix menoleh. Di dalam gelapnya mobil senyumannya masih terlihat karena sinar dari jalanan. Aku tadi cuma mengatakan yang harus aku katakan pada wanita seperti Natasha saja. Chika tidak tahu harus menjawab apa. Kemudian dia melihat ke arah jalanan untuk menghindari tatapan Felix. Felix tersenyum dan mengangguk. Bagaimana gugupnya Chika sebenarnya sudah menjawab. Terkadang saat mulut tanpa sadar mengatakan sesuatu, sebenarnya itulah yang ada di dalam hati. Ucap Felix. Dia tidak menoleh sama sekali pada Chika dan terus memandangi jalanan. Chika menoleh dan menatap Felix, mencerna ucapan Felix. Yang ada di dalam hati? Tanyanya dalam hatinya. Semua rencana Felix dan Chika berantakan. Rencananya Sabtu ke rumah Mama Felix batal karena sang mama pergi keluar kota untuk mengecek toko kue miliknya. Rencana untuk bertemu dengan Nadia juga batal karena Chika tiba-tiba diminta pulang ke rumah oleh papa dan mamanya. Akhirnya pertemuan dengan Nadia diundur sampai besok Minggu. Diantar oleh Felix, Chika pulang ke rumahnya. Saat sampai, dia sudah disambut oleh kedua orang tuanya. "Apa kamu sudah lupa rumah?" tanya Alan saat bertemu dengan putrinya. "Pa," rengek Chika seraya memeluk. 2 minggu tinggal di apartemen dan selama itu 2 kali liburannya digunakan untuk pergi bermain ice skating. "Sudah mau menikah masih saja kamu manja," goda Alan. Chika hanya memasang wajah malasnya mendengar godaan papanya. Dia kemudian beralih pada mamanya dan memeluknya. Felix yang masih di belakang Chika menyalami calon mertuanya. "Apa kabar?" tanya Alan. "Baik, Pa." Sejak diminta memanggil Papa, Felix akhirnya menurut. Chika yang melihat kedekatan papanya dan Felix hanya bisa menggeleng pelan. Kedekatan mereka membuat Chika harus merelakan semua keinginannya melepaskan rencana membatalkan pernikahan. Semua masuk ke dalam rumah. Mengajak Felix dan Chika ke meja makan. Ella sudah menyiapkan makan siang untuk menyambut kedatangan anak dan calon menantunya. "Jika aku disambut bak putri seperti ini aku senang sekali pulang sebulan sekali," ucap Chika seraya melihat makanan yang disediakan mamanya. Dia menarik kursi karena sudah tidak sabar makan semua makanan yang disediakan khusus untuknya. Alan dan Ella tersenyum mendengar ucapan anaknya. Anak bungsunya itu masih seperti anak kecil dan belum banyak berbuah. "Kamu harus bersabar menghadapi anak kecil," ucap Alan pada Felix. Bibir Chika mencebik karena mendengar godaan papanya. Hal itu membuat Felix tersenyum. "Aku akan bersabar, Pa." Dia menatap Chika penuh arti. Selama ini memang Felix cukup bersabar dengan apa yang dilakukan oleh Chika. Contohnya, bagaimana Chika menemui Natasha, sebenarnya dia cukup kesal saat tahu apa yang dilakukan Chika. Tetapi saat mendengar kalimat yang diucapkan Chika membuatnya senang. Secara tidak langsung kalimat itu mengatakan jika dia akan menerimanya. Chika semakin kesal sama Felix. Namun, dia menyadari Felix memang sangat bersabar dengannya. Beberapa kali dia berulah, tetapi Felix dengan tenang menerima. Mereka semua memulai makan siang sambil berbincang-bincang. Membahas rencana pernikahan Felix dan Chika. Bersambung.